Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Mulia Hati yang dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan memulai untuk berbincang-bincang atau talk show bersama salah satu dokter spesialis ortopedi yang ada di Mulia Hati. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya adalah perawat Chandra, saya perawat yang bertugas di bangsal rawat inap di Mulia Hati ini. Oke, langsung saja. Untuk narasumber hari ini, beliau adalah dokter ortopedi, Dr. Udi Herunevi, spesialis ortopedi yang bertugas di Rumah Sakit Mulia Hati ini. Langsung saja nih, ini nanti kita berbincang-bincang atau bertalk show. Untuk temanya, nanti kita akan membahas penyakit yang mungkin di masyarakat itu agak cukup langka nih dokter ya. Itu penyakit langka. Nanti untuk penjelasannya lebih ke Pak Dokter ya. Tema hari ini kita akan membahas tentang penyakit yang namanya osteogenesis imperfecta. Karena mungkin ini lebih langka, makanya kita butuh narasumber untuk mengedukasi masyarakat di Wonogiri ini atau Surabaya. Oke dokter, langsung awal nih, kalau pada tamat dong mau tanya. Ya silakan. Sebenarnya apa nih dokter? Osteogenesis imperfecta itu penyakit apa nih dokter? Atau biasanya itu penyebabnya apa seperti itu? Oh iya, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu selamat siang pemirsa sekalian. Perkenalkan nama saya Udi Heru, spesialis ortopedi, subspesialis ortopedi anak-anak. Jadi seperti yang tadi Mas Chandra tanyakan, apa itu penyakit osteogenesis imperfecta? Itu dalam bahasa awam disebut juga tulang rapuh. Oh, tulang rapuh. Tulang rapuh ya, tulang yang rapuh. Awamnya itu tulang rapuh itu tulang yang mudah sekali patah tanpa disebabkan oleh trauma yang berat, itu mudah sekali patah, mudah sekali fraktur ya. Jadi dengan gerakan sedikit saja, benturan sedikit sudah tulangnya sudah patah. Kalau patah itu biasanya kan karena kecelakaan yang jatuh dari pohon ketinggian, tapi dia nggak usah sampai trauma yang berat, dia terbentur atau karena terpleset saja sudah patah. Jadi tulang rapuh itu atau tulang osteogenesis imperfecta itu adalah suatu penyakit genetik yang sangat langka, ya. Yang sangat langka, sehingga tulangnya rapuh dan lemah sehingga mudah patah. Ya, kelainan ini disebabkan oleh kelainan genetik ya, bawaan. Sehingga menyebabkan produksi kolagen tipe 1 itu dia menurun atau terganggu. Kayak penyusunan tulangnya itu kurang maksimal gitu ya dok ya. Karena kolagennya ini dibutuhkan untuk membangun jaringan tubuh, termasuk tulang, karena produksi kolagen satunya berkurang sehingga tulang itu menjadi lemah dan rapuh. Sehingga anak itu mudah sekali mengalami patah tulang. Begitu Mas Andra. Jadi masyarakat awam biar tahu antara bedanya patah yang normal dan patah yang tidak normal. Berarti itu kejadiannya itu sangat jarang sekali ya berarti. Ya ada, tapi ya langka, tetapi banyak di masyarakat kita sesungguhnya. Mungkin dia nggak terekspos ya. Sesungguhnya beberapa ada, tapi nggak terekspos. Buktinya di Wonogiri pun juga ada ya. Kita pernah menjumpai ya di Poli ya. Dia sampai bolak-balik. Dia memang harus rutin ya, setelah sekali kontrol, itu rutin terus kontrol terus ya. Jadi sebenarnya ada, kalau mungkin dia nggak teredukasi, jadi mungkin keluarga atau orang tua tidak tahu kalau ini adalah penyakit langka yang disebut tulang rapuh atau tulang osteogenesis imperfecta. Berarti memang sebenarnya di masyarakat tuh ya ada ya dok. Mungkin kurangnya edukasi di dalam masyarakat, mungkin deteksi dininya juga mereka kurang. Tahu-tahu mereka ke rumah sakit hanya patah tulang, taunya jatuh atau apa. Biasanya itu untuk mendeteksinya itu nopo gitu dok? Kelihatan dari nama nih, kalau orang awam mungkin nih. Jadi ini bisa dideteksi sejak dari dalam kandungan. Dalam kandungan itu sudah bisa terdeteksi, yaitu saat dia hamil, ibu hamil itu sudah sudah bisa dilakukan USG prenatal ya. Saat itu saat kandungan.
ada lagi setelah dia lahir tulangnya patah itu ya. Terus dari anamnesis keluarganya. Biasanya kan penyakit ini diturunkan. Ya, keturunan dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya ada yang punya riwayat patah tulang, matanya biru, apalagi terus nanti ada giginya juga tidak teratur, rapuh juga gejala-gejalanya, lalu paru-paru juga ada gangguan. Jadi itu dari riwayat keluarga. Mungkin berarti kalau di masyarakat kalau menemukan hal-hal seperti itu bisa dikonsulkan gitu ya. Mungkin ke vaskes pertama atau mungkin ke dokter gitu ya dok. Jadi gitu deh, nanti umpamanya di keluarga atau mungkin saudara atau tetangga yang menemukan gejala seperti yang Pak Dokter jelaskan, monggo segera diperiksakan ke mungkin bidan ataupun fasilitas kesehatan yang ada. Kalau anak udah terdiagnosa seperti itu, faktor resiko yang mungkin terjadi dok selain mungkin ya umumnya patah tulang itu ya dok ya, patah tulang seperti itu ya. Terus kalau untuk penanganannya dok, mungkin terapinya seperti itu mungkin. Ya sebelumnya kan kita membagi klasifikasi dulu, apakah ini jenisnya ringan, sedang, atau berat. Ada 4 klasifikasi menurut Silence itu dibagi 4. Yang klasifikasi nomor 2 itu sudah meninggal dalam kandungan. Karena beratnya dia waktu lahir sudah meninggal. Kelompok 1 yang ringan, kelompok 2 yang meninggal tadi, kelompok 3 yang berat yang udah patah, sampai kali patah, gangguan paru-paru, jantung segala macam. Kalau yang keempat itu yang ringan ke sedang. Ya, itu gejala-gejala yang mudah kita dapatkan dari klasifikasi tersebut. Oh, siap. Berarti ada memang bermacam-macam ya untuk grade-nya ya ternyata. Ya. Terus kalau ini dok, umpamanya kalau pasien itu memang ada riwayat, ada nggak sih upaya pencegahan atau penanggulangannya itu, atau mungkin ibunya suruh makan apa atau terapinya apa gitu dok? Ya, memang genetik. Ya, ini genetik ya. Kalau genetik banyak sekali penyebabnya. Jadi untuk pencegahan itu karena genetik itu nggak bisa dicegah ya. Iya betul. Tapi untuk mengurangi progresivitas, karena sudah keturunan kelainan genetik, karena kolagen tipe 1-nya yang tidak maksimal, nah kita pemberian kalsium, pemberian vitamin D, lalu latihan otot, gerak-gerak otot, segala macam, lalu aktivitas, lalu yang penting dalam pencegahan itu anak bisa maksimal hidup seperti yang normal gitu ya, semaksimal mungkin mendekati orang yang normal. Oh, berarti kayak meminimalisir dampaknya ya, mungkin kalau aktivitas disesuaikan, mungkin tetap dipantau ya dok ya. Paling enggak ya itu tadi, tetap kalau menemui gejala hal seperti itu harus tetap konsultasi ke dokter fasilitas kesehatan yang ada ya. Nanti insya Allah nanti di Wonogiri Museum Mulia Hati sudah bisa untuk melayani konsultasi penyakit terkait osteogenesis imperfecta itu sendiri. Ya, selain itu memang kalau sudah patah tulang ya harus dioperasi. Seperti biasanya ya. Dioperasi. Lalu juga pemberian obat-obat bifosfonat. Bifosfonat itu jangka panjang sampai maksimal 5 tahun. 5 tahun. Bifosfonat selalu setiap berapa bulan, 3 bulan bifosfonat ke rumah sakit Mondosari diberikan terapi itu infus ya. Bifosfonatnya biar tulangnya biar kuat. Ya, selain tadi konsumsi obat-obatan ya, untuk sakit, vitamin D, kalsium, lalu latihan otot ya biar ototnya kuat. Ya, kalau sudah patah tulang ya nanti tulangnya bengkong itu ya sudah harus memang dioperasi. Iya, dikembalikan ke yang lurus lagi ya. Dia bisa seperti tadi yang dijelaskan mendekati yang normal. Minimal mendekati ya. Bisa jalan, bisa aktif, bisa sekolah. Tujuannya itu. Intinya ya itu tadi nih, kalau udah terdeteksi seperti itu ya jangan putus semangat ya dok ya. Itu insya Allah bisa dimodifikasi, diminimalisir. Tapi ya itu tadi misalnya harus dideteksi secara dini. Sama itu dok, itu apakah mungkin ya dok ketika dia itu kan anak pertama, anak keduanya apa memang berisiko ya dok ya? Katakanlah ibunya itu normal,
Nah, anaknya osteogenesis, adiknya kalau dia punya adiknya di beresiko ya kayak gitu. Bisa juga ya, karena itu genetik ya dari nah itu yang bawa biasanya ibunya yang bawa ya. Oh, yang bawa ibunya gitu. Ya, ibunya yang sering ini pasien kita dapatkan di poli itu, biasanya ibunya orang tuanya matanya kebiruan itu ya. Terus nanti menurun ke anaknya ya bisa saja mungkin anak 3 yang 1 3 yang 2 kena. Ya itu perlu pemeriksaan genetik ya, genetik ya, bisa DNA-nya biar tahu. Oh, okay. Berarti itu memang harus melakukan pemeriksaan gitu. Kalau memang mempunyai nyon sewu putranya yang pertama itu udah terdiagnosis itu, alangkah baiknya kalau memang mau program anak kedua harus dicek itu ya, jadi untuk meminimalisir itu ya. Oh, ya mungkin ini nanti kita break sekitar dok ya karena cooling down dulu teman-teman. Oke. Ya semoga nanti untuk sesi pertama ini bisa mengedukasi teman-teman Sobat Mulia Hati di Wonogiri. Sekian dari saya Dr. Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita siang ini sudah memasuki sesi kedua, yaitu sesi mungkin untuk diskusi atau tanya jawab untuk teman-teman yang ikut live streaming di Instagram. Oke. Langsung mau nih dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan dibacakan oleh teman operator kita. Monggo Mas operator, ada pertanyaan apa? Nah, untuk Pak Dokter. Ada pertanyaan nih dok, dokter mohon izin bertanya, prognosis untuk Pertes syndrome itu bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sungguhnya ini menyimpang dari topik kita pada siang hari ini karena osteogenesis imperfecta sama Pertes disease kan berlainan ya, tapi itu dalam satu koridor sama-sama berpikir pada anak-anak. Penyakit Pertes pada anak-anak penanganannya case by case, jadi lihat kasusnya dahulu. Biasanya baik penanganannya bila ditangani secara awal dini, hasilnya juga akan baik. Tapi juga membutuhkan suatu tim multidisiplin untuk penanganan tersebut, yaitu dari dokter anestesi, dokter rehab medik, lalu dokter anak-anak, dokter ortopedi, lalu mungkin kalau ada psikolog segala macam untuk post-opnya. Jadi asal ditangani secara dini, terdiagnosis dini, nanti hasilnya baik, anak bisa mendekati atau minimal aktif mendekati anak yang normal seperti biasanya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, monggo. Osteogenesis imperfecta itu apakah bisa untuk disembuhkan? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari siapa ini? Diri Sarwedi. Terima kasih pertanyaannya. Tadi di awal sudah saya sampaikan ke Mas Chandra bahwa klasifikasi dari osteogenesis imperfecta atau tulang rapuh itu ada 4 klasifikasi silent ya, menurut silent ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, 4. Yang paling ringan itu tipe 1 itu bisa disembuhkan, dia bisa aktif sampai dewasa bisa. Tapi udah tipe 2 dia meninggal saat di kandungan, jadi ya sudah meninggal. Paling berat adalah tipe 3 itu nanti sangat berat, jadi prognosisnya tidak bisa maksimal. Jadi yang berprognosis baik bisa sampai dewasa itu tipe 1 dan 4. 1 dan 4. Nanti kalau dia tulangnya bengkong, kita operasi, diluruskan, pemberian biposponat, obat terapi biposponat ya, itu sangat berkesinambungan. Biposponatnya diberikan minimal 2 tahun sampai 5 tahun ya, supaya tulangnya kuat ya. Lalu dicek BMD-nya, dicek kepadatan tulangnya. Kalau sudah dia dapat biposponat, biasanya tulangnya jadi kuat, jadi sehingga bisa aktif seperti anak-anak yang lainnya. Jadi tergantung juga apakah dia nanti tulangnya membengkong atau tidak. Kalau membengkong yang perlu kita lakukan operasi. Pelurusan tulangnya. Diluruskan lagi, dikombinasi dengan pemberian biposponat. Jadi terapi nggak hanya cuman pemberian kalsium, vitamin D, tidak. Yang penting biposponat, dan kalau tulangnya membengkong kita lakukan operasi. Ya, jadi modifikasi kombinasi operasi dan biposponat. Untuk memaksimalkan bisa melakukan kehidupan sehari-hari itu ya, bisa aktif seperti saya tadi ya. Berarti memang fokusnya memang tujuannya untuk meminimalisir nih, karena memang itu penyakit genetik ya dokter, jadi memang sangat sulit untuk disembuhkan. Ya. Ada
Ada lagi pertanyaan? Ada Mas ini Wisnu? dari Instagram sertifikat halal Solo Raya. Izin bertanya, bagaimana osteogenesis imperfecta didiagnosis di dok? Oh iya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kita satu dari menegakkan diagnosis itu dari anamnesis dahulu, satu anamnesis ke keluarganya, apakah ada banyak dari keluarga sebelumnya, orang tuanya ada yang menderita dari seperti ini. Lalu dari pemeriksaan fisik, lalu apakah ada bola matanya biru, lalu tulang udah patah, lalu kepalanya hidrosefalus membesar, giginya mudah rapuh, mudah patah juga, lalu tulangnya membengkok. Nah, seperti itu dari pemeriksaan fisik. Selain itu bisa juga saat kehamilan dilakukan USG kehamilan juga bisa. Ya. Oke, berarti salah satu untuk pendeteksian dininya seperti itu, ya nanti udah dijelaskan. Ya. Oke. Selain pemeriksaan genetik ya, Selain genetik ya. genetik ya, kalau mau lebih detail lagi genetik, kalau masih Genetik. ragu-ragu, Ya. udah pasti secara klinisnya udah pasti matanya biru, ada tulangnya membengkok, udah patah, biasanya itu sudah mudah ditegakkan pemeriksaan klinisnya sebagai tulang rapuh atau osteogenesis imperfecta. Oh ya. iya. Berarti mungkin kalau untuk orang awam seperti tadi ya, Ya. mata biru, tulang Mata rapuh, biru. mungkin giginya gampang patah gitu ya. Nah, mungkin bisa dideteksi dini dengan USG ketika jadi di perut ya. Dia akan bilang. Berarti itu pentingnya untuk konsultasi bila ada keluarga atau saudara yang sedang. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada ini. Wah, kayaknya banyak Mas ya. Iya, ini aku menarik. menarik topiknya bro. Soalnya Menarik ini ini, bro, Menarik, ya. ini topiknya mungkin langka. Langka, Makanya ya. teman-teman media meteorologi kayaknya suka bro, Iya, maksudnya iya. tertarik. Iya. Oke, Nggak silakan. apa-apa. Ini dari Mbak Novelia Mai. Oh ya. Jika sudah didiagnosa sejak dalam kandungan atau dari USG, apakah masih bisa untuk dikejar pencegahan selanjutnya dok? Ya, terima kasih Mbak Novel. Mbak Novel. Ya, Mbak Novel. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah bisa dicegah bila ketahuan sudah ketahuan dalam USG? Kita tetap memberikan terapi sesuai dengan derajat ringan beratnya gejala. Kalau dia didiagnosa nanti sebagai klasifikasi tipe 1, ya mungkin nanti tetap kita pemberian biposponat, terapi biposponat supaya tulangnya kuat, ya, pemberian suplemen vitamin D, kalsium segala macam. Tetapi kalau dia sudah yang derajatnya berat, derajat 3 ya sangat sangat riskan dan sangat membutuhkan multidisiplin kita untuk menangani pasien tersebut. Jadi untuk pencegahan tetap tidak ada dicegah. Ya kalau sudah ada kena gangguan genetik kolagen tipe 1 ya memang tidak bisa dicegah. Tetapi kita memberikan terapi supaya pasien nanti bisa hidup mandiri gitu aja. Jadi kalau dicegah sepertinya susah ya. Susah genetik, ya. Karena itu genetik, genetik pada kolagen tipe 1 ya. Jadi memang upaya pencegahan itu sangat minim ya dok. Mungkin Ya. yang memaksimalkan pasien ini atau diagnosa penyakit ini itu memaksimalkan hidupnya mungkin ya. Iya. Nah, Oke. ini ada pertanyaan terakhir ini. Oh terakhir, Oh, iya. oke. Ya. Dari siapa Mas Wisnu? Dari Mumun_15. Oh iya, Mbak Mumun ya. Ya, Mbak Mumun. Oke. Jika jika terdeteksi melalui USG, kisaran di usia trimester berapa anjir dok? Ya, pertanyaan bagus sekali ini Iya, nih. iya, Ya, mulai 16 minggu, 16 minggu kehamilan dia bisa mulai terdeteksi ya. Mulai di sana setelah 16 minggu ke atas baru bisa. Ya, di 16 minggu ke atas baru terdeteksi apakah dia ada kelainan tulangnya atau tidak, mulai bisa terdeteksi. Mungkin makanya tim ini kita tidak sendirian ortopedi sendiri, dengan dokter obstin pun juga sama untuk mendeteksi di dalam pemeriksaan antenatal, prenatal tadi ya, kita untuk pendeteksian yang awal. Yang awal ini Mas. Berarti memang dibutuhkan kolaboratif ya dok. Ya, tapi pemberian biposponat nanti setelah dia umur sekian bulan baru pemberian biposponat. Kalau dalam kandungan tidak bisa. Oh iya, susah ya dok ya. Iya. Oke.
Oke, untuk mungkin kalau ada teman-teman warganet ya di Wonogiri khususnya, kalau ada Kayaknya menarik ya. Kayaknya menarik dong, Menarik ya. betul. Kayaknya Menarik. mungkin Bikin kita Waktunya, akan waktunya kurang kayaknya ya. waktunya kurang dong. Iya betul. Mungkin lain kali bisa diagendakan dong. Iya. Teman-teman warganet yang masih penasaran bisa nanti tanya, dimasukkan di Instagram kita RSU Mulia Hati, menampung di sini ya. Nanti silahkan kolom komen nanti gimana pertanyaan nanti kita tampung. Nanti kita jadwalkan untuk talk show lagi dengan Dr. Udi, spesialis ortopedi konsulen pediatrik ya. Part kedua ya. Part kedua, oke. Iya, Nanti karena menarik dokter. Iya, Iya, karena ini mungkin menarik di Wonogiri dong. Iya, iya. Mungkin dari Pak Dokter ada mungkin nggak pesan-kesan untuk Wonogiri terkait kasus ini dok? Iya, iya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu yang saya hormati sekalian. Memang tulang rapuh atau osteogenesis imperfecta itu kasus yang langka, tetapi jangan sampai kita terlambat menangani, jangan sampai kita terlambat mendiagnosis sehingga anak menjadi terbengkalai, anak menjadi tidak bisa hidup secara maksimal ya. Kita sebagai dari tim medis kesehatan akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup dari anak-anak tersebut sehingga diharapkan nanti setelah dia terdeteksi, diobati, dia dapat maksimal hidup mendekati anak yang normal. Itu tujuan kita itu. Jadi dia bisa nantinya bisa mandiri seperti itu. Silakan nanti kalau ada suatu pertanyaan kita ketemu lagi dalam acara berikutnya, atau kalau lebih puas tetap muka datang ke poli ortopedi di Rumah Sakit Mulia Hati setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat sore ya. Kita nanti bisa bisa konsultasi lebih panjang lebar lagi. Siap. Tentu saja dengan pasien di bawah ya. Iya, pasiennya di bawah dok, kalau enggak. Nanti jarak jauh kita nggak tahu. Iya, klinisnya kita nggak tahu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya dan Dr. Udin ya. Nanti apabila memang menemukan gejala seperti yang dijelaskan tadi, silakan Mulia Hati sudah bisa untuk melayani konsultasi penyakit tersebut, yaitu nanti dengan Dr. Udi, spesialis ortopedi konsulen pediatrik di hari Senin, Rabu, Jumat mulai jam 2:30 sore. Terima kasih teman-teman sobat Wonogiri sudah menyaksikan talk show pada siang ini. Sekian dari saya dan Pak Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.